Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Purnamasari. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta dengan NIM 20240846766. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 5 pembelajaran IPAS materi rantai makanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas Mihdad dan Mihdad untuk ke depan memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Amin. Anak-anak, kita lanjutkan kebiasaannya. Kalau sudah berdoa, kita membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk penyanyinya akan dipimpin oleh temannya yang bernama Sani. Silakan ke depan, Amanda Sani. Teman-teman yang ini silakan berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum dilanjutkan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang hadir hari ini, silakan angkat tangannya sambil bilang hadir Bu. Mengerti? Haura, Bila, Sylvia, Julpa, Denis, Mikdad, Cika, Dini, Sani, Ajit, Hadi, Devi. Agar kita lebih semangat, kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ekosistem. Sekali tentang ekosistem.
biotik dan abiotik. Terima kasih. Biotik itu apa? Makhluk hidup. Contohnya seperti apa biotik itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi di lingkungan ini kita sebagai manusia ada juga tumbuhan, termasuk itu komponen apa? Biotik. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tentang apa? Rantai makanan. Nah, kita mempunyai tujuan dalam pembelajaran. Tujuannya apa saja ya? Yang pertama itu nanti anak-anak mampu mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam rantai makanan melalui model pembelajaran problem based learning dan diskusi kelompok. Sebelumnya nih, Ibu punya sebuah permasalahan. Masalahnya itu yang atas ada 2. Bagaimana agar kita dapat bertahan hidup dan apa yang harus kita lakukan pada makhluk hidup? Siapa yang bisa menjawab? Apa ya yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup? Harus apa? Iya, harus makan. Terus apa lagi? Minum. Kalau tidak makan dan tidak minum, bisa bertahan hidup tidak? Tidak. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Coba, bisa bertahan hidup atau tidak manusia tanpa makhluk hidup lainnya? Siapa yang mau menjawab? Ya. Tidak, Bu, karena makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Ya, pintar tepuk tangan. Nah, Ibu punya sebuah video. Video ini tentang rantai makanan, tapi nadanya itu tentang anak kambing saya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada topik A rantai makanan pada mata pelajaran IPAS fase C pada bab 2 yaitu harmoni dalam ekosistem. Dalam video tadi, kita melihat ada seekor burung elang sedang memangsa seekor kelinci. Tentu kita merasa kasihan pada kelinci tersebut, bukan? Bahkan kita ingin menyelamatkan kelinci tersebut. Lalu, bagaimana nasib burung elang jika kelinci tersebut kita selamatkan? Ya, benar. Burung elang akan kelaparan karena sumber makanannya kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan membawa bahan-bahan makanan terlebih dahulu. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi?
Dalam ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat dengan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk melakukan fotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau sering disebut autotrof. Kelinci makan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Kelinci berperan sebagai konsumen, sedangkan elang memaksa kelinci untuk mendapatkan energi. Elang berperan sebagai konsumen, atau bisa disebut dengan konsumen puncak. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Apa yang kalian lihat pada video pembelajaran tadi? Video tentang apa? Video tadi menjelaskan tentang rantai makanan. Lalu yang kedua silakan baca lagi. Apa yang kalian ketahui mengenai rantai makanan? Yang kalian tahu tadi berdasarkan video yang tadi, rantai makanan itu apa ya? Proses memakan dan dimakan, atau proses perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Jadi video tadi tentang rantai makanan itu proses makan dan dimakan. Nah, agar kalian lebih paham tentang rantai makanan, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk memudahkannya, yang sebelah sini, sebelah kiri kelompok 1, yang depan kelompok 2, dan yang sebelah sini, sebelah kanan kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Kasih nama kelompok dan juga kelasnya. Nah, cara mengisi LKPD dengarkan dulu sebelum dilihat. Dengarkan dulu. Yang pertama, pahami dulu petunjuk yang ada di LKPD. Lalu yang kedua, pahami dulu soalnya. Dibaca terus. Kalau belum paham silakan dibaca lagi. Lalu isi soal dengan tepat. Lalu diskusikan bersama teman. Lalu nanti kita akan presentasikan hasil diskusi. Sekarang silakan berdiskusi bersama teman. Berkelompok, Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup, silakan dikerjakan. Silakan, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau belum paham boleh ditanyakan pada Ibu. Ada? Kalau ada yang ditanyakan silakan angkat tangan Ibu. Saya mau bertanya. Saya Bu. Boleh. Dekomposer itu mengurai seperti yang tadi. Dekomposer itu acid, jamur, dan juga
dilanjutkan. Teman-teman, diskusinya 3 menit lagi. Silakan diselesaikan. Silakan diskusinya, waktunya habis. Bisa menyelesaikan? Bisa. Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Sudah siap untuk diskusi? Sudah siap? Siap. Kita akan presentasi. Presentasi dari hasil diskusi. Yang pertama yang akan presentasi adalah kelompok 1. Silahkan ke depan. Seperti biasa, mengucapkan salam, kemudian menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa dari kelompok 1. Saya Bila dari kelompok 1. Saya Silva dari kelompok 1. Saya Silva dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 1. Rumput berperan sebagai produsen yang bertugas menyediakan sumber makanan bagi hewan. 2. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau primer, yaitu hewan pemakan rumput atau daun-daunan disebut herbivora. 3. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau sekunder, yaitu hewan pemakan daging disebut karnivora. 4. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3 tersier, yaitu hewan pemakan
jawab langsung. Silahkan. Jika populasi katak menurun, yang terjadi adalah populasi belalang akan meningkat sehingga menyebabkan populasi rumput akan menurun. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Silakan ditutup. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siapa yang berani untuk membuat kesimpulan hasil pembelajaran hari ini? Siapa yang berani atau saya sudah paham Bu? Boleh angkat tangannya, silakan. Mau dihitung 1, 2, atau 3, silakan. Yang mau boleh. Kesimpulannya, rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup, di mana energi makanan berpindah dari satu organisme ke organisme lain. Produsen memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Untuk melakukannya, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Ya, jadi rantai makanan itu adalah urutan peristiwa makan dan dimakan, di mana energi makanan berpindah dari satu organisme ke organisme yang lain. Ada beberapa komponen dalam rantai makanan. Ada yang pertama apa saja ya? Produsen dan konsumen. Lalu ada lagi decomposer. Kalau tadi produsen itu yang menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tadi seperti tumbuhan. Lalu ada juga konsumen. Konsumen itu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lalu ada lagi tadi yang terakhir apa? Decomposer. Decomposer itu pengurai. Nah, rantai makanan juga, nih rantai makanan konsumen itu dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama konsumen tingkat 1 yang terdiri dari hewan yang memakan tumbuhan. Yang kedua ada tingkat 2. Tingkat 2 itu merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Kalau tadi konsumen tingkat 1 itu hewan yang memakan tumbuhan. Berbeda dengan konsumen tingkat 2 merupakan hewan yang memakan hewan dari konsumen tingkat 1. Kalau konsumen 3 merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Jadi antara rantai makanan itu konsumen itu terdapat 3 tingkat saling memakan. Nah, di sini juga selain produsen dan konsumen ada yang sangat penting seperti tadi, decomposer. Apa itu decomposer? Pengurai. Decomposer itu adalah pengurai. Nah, sudah paham dari tadi sampai akhir? Sudah paham? Ibu mau lihat sejauh mana kemampuan kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikasih nama, ditulis juga kelasnya, dibaca soalnya, dipahami dulu, lalu dikerjakan.
23 menit